Puji Tuhan, selamat petang saudara sekalian. Mengapa PA ini tentang peran roh, jiwa dan tubuh ini menjadi sangat penting? Karena PA ini memberikan kepada kita semua sudut pandang yang benar di dalam kita menjadi murid Tuhan. Sudut pandang yang benar ini seringkali terlewatkan. Kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dan ayat-ayat firman Tuhan yang nanti kita akan baca dan yang Rabu lalu sudah dibaca, itu semua ayat-ayat biasa, bukan ayat-ayat yang luar biasa. Ayat-ayat biasa sering kali kita baca. Tapi kacamata yang kita pakai itu yang salah. Seringkali kita membaca ayat-ayat itu tidak di dalam kacamata yang benar atau sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar di dalam membaca ayat-ayat firman Tuhan haruslah di dalam sudut pandang roh. Apa sebabnya? Mari kita masuk pada ayat pertama Yohanes 4. Ini ayat biasa, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang sering kali kita baca, ayat yang sering kali kita dengar. Tapi kita saat ini mau melihat dari sudut pandang yang benar. Pertama adalah firman Tuhan ini diberikan kepada siapa? Firman Tuhan ini diberikan kepada perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang tidak mempunyai reputasi yang baik. Dia adalah perempuan yang bukan perempuan yang hidup benar. Tetapi dia ini adalah gambaran gereja Tuhan. Kita tahu dia adalah gambaran gereja Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita semua ini adalah bagaikan perempuan Samaria ini yang salah di dalam menyembah Allah. Salah di dalam menyembah Tuhan, walaupun kita tahu ada Tuhan, tapi salah di dalam menyembah Tuhan, dan kita mempunyai latar belakang yang sesungguhnya tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus mau memberitahukan bahwa, dikatakan di sini pada ayat yang baru saja kita baca, ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, jadi di zaman Yesus ada itu, pada waktu itu, dikatakan bahwa penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah benar ini akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak mungkin seorang manusia itu bisa menyembah Allah kalau tidak dalam roh dan kebenaran. Komunikasi kita pertama dengan Allah, hubungan kita pertama dengan Allah adalah hubungan penyembahan, bukan hubungan permintaan. Seringkali kita berpikir hubungan pertama kita dengan Allah adalah ketika kita berdoa, minta Tuhan sembuhkanlah saya. Tuhan berikan jalan keluar buat masalah saya. Bukan itu. Tetapi penyembahan. Jadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah di sini tidak meminta kita menyembah hanya dengan tubuh. Itu sebabnya tidak diajarkan. Oh kalau kamu menyembah harus begini caranya. Tanganmu harus begini. Kakimu harus begini. Matamu harus begini. Kepalamu. Enggak. Juga Allah tidak meminta kita menyembah hanya dengan jiwa. Artinya apa? Emosi kita harus begini, pikiran kita harus begini, kita harus membayangkan misalnya. Kita harus membayangkan tentang Allah, kita harus membayangkan tentang surga. Kita harus memakai akal budi kita harus memakai emosi kita. Kamu kalau lagi marah jangan doa, kamu harus tenangkan diri dulu. Tenang, baru bisa doa. Oh enggak. Allah meminta kita menyembah dengan roh. Kita boleh menyembah Allah dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dengan jiwa ini maksudnya akal budi dan perasaan kita. Tetapi yang utama sekali, rohnya harus menyembah. Ada banyak orang yang kalau dilihat oleh orang lain, dia pasti lagi menyembah Allah. Karena dia lagi dalam posisi menyembah, dalam posisi berdoa. Dia dalam posisi mungkin mengangkat tangan, tutup mata, atau melipat tangan, berlutut dan sebagainya. Dia mungkin dalam posisi sedang menangis. Jadi kita tahu emosinya dia sedang mungkin mengadu kepada Tuhan dan sebagainya. Dia menyembah Allah menurut pandangan kita. Tapi belum tentu rohnya sesungguhnya menyembah Allah. Jadi kita mau lihat di sini bahwa seringkali kesalahan kita adalah kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu benar, tapi tidak dengan cara yang benar. Kita harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Kebenaran kita tidak punyai.
Kita tidak punya kebenaran. Roh kita punya, kebenaran kita tidak punya. Apa sebabnya? Karena kita orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk mengampuni kita, menebus kita, menjadi juru selamat kita, membenarkan kita. Sehingga kita sudah punya nih satu jalan nih, dibenahi oleh Tuhan Yesus apa? Dengan kebenaran. Tadinya katakanlah lampu ini tidak menyala karena apa? Kabelnya putus di tengah. Tukang listrik datang mengganti kabelnya, ganti kabel baru, nyambung kabelnya, listriknya nyambung, nyala lagi. Kan mestinya gitu. Nah Tuhan Yesus sudah datang menyambung kita, hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, karena ketidakbenaran, disambung dengan kebenaran. Mestinya sudah nyala lagi hidup kita. Nyambung lagi, kita menyembah Allah, hubungan kita dengan Allah, sambung kembali. Tapi mengapa seringkali tidak disambung? Tidak bisa menyambung penyembahan kita dengan Allah. Kenapa kok lampu ini tidak bisa menyala walaupun tukang listrik sudah mengganti kabelnya? Ternyata kita nggak memasang kabel itu buat menyalakan lampu ini. Tapi kita pakai tali. Tali ini mirip sama kabel, panjang-panjang juga. Saya pakai tali tancapkan talinya. Ya nggak bisa menyala listriknya. Sudah benar, tapi menyembahnya tidak pakai roh. Yang nggak bisa nyambung dengan Allah. Lalu kita ditipu. Ditipu oleh apa? Kuasa kegelapan bekerja melalui pikiran dan perasaan kita. Selesai kita doa, kita selesai doa nih berlutut, menangis, berdoa, selesai doa, kita keluar, kita merasa saya sudah berdoa kepada Allah. Padahal belum. Sebab apa? Sebab Allah mengatakan kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya sudah, kita sudah minta ampun, Tuhan ampuni saya yang tidak benar ini, ampuni saya atas semua dosa saya, Tuhan sucikan saya di dalam darah Tuhan Yesus. Selesai, kita sudah dibenarkan, betul. Tapi kalau kita tidak menyembahnya di dalam roh, maka kita hanya sedang beraktivitas tubuh kita. Kita hanya beraktivitas di dalam perasaan kita. Tidak beraktivitas di dalam roh kita. Lalu mungkin kita bertanya bagaimana caranya beraktivitas di dalam roh. Saya beritahukan kepada kita semua memang hal ini seringkali menjadi kesulitan umum. Apa sebabnya? Karena seringkali roh kita tidak terampil. Sehingga bercampur aduk bersama dengan tubuh kita, bercampur aduk bersama dengan perasaan pikiran kita, jiwa kita, bercampur aduk di sana. Sehingga kita tidak bisa memisahkan antara roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Sulit sekali kita memisahkan bagian ini. Dan di sini firman Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita, cara pandang kita, dan kehidupan kita di dalam posisi yang benar sebagai orang yang menggunakan roh untuk menyembah Allah. Roh manusia di sini diminta oleh Allah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia ayat 24 harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang diminta oleh Allah untuk menyembah Allah adalah roh manusia. Kenapa? Karena inilah pribadi manusia itu. Pribadi manusia, nanti kita akan belajar terus soal ini. Pribadi manusia yang sebenarnya adalah pada rohnya. Dan inilah yang akan berinteraksi dengan Allah. Jadi sekali lagi bukan gerak tubuh. Juga bukan akal budi atau emosi jiwa kita yang akan berinteraksi dengan Allah. Tetapi roh kita yang akan berinteraksi dengan Allah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Tapi kita belajar dulu sekarang. Lihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan hal ini pada 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus dalam doanya ini kepada jemaat di Tesalonika mengharapkan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita dikuduskan seluruhnya dan terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dikatakan di sana, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Kalau tadi dikatakan bahwa Allah itu harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin kita berpikir, oh kalau gitu yang dibutuhkan hanya roh kita. Berarti kalau tubuh kita nggak benar atau tidak menyembah Allah, tubuh kita cuek, tidak peduli pada Allah, nggak apa-apa. Berarti jiwa kita yang tidak mau peduli pada Allah juga nggak apa-apa. Hanya roh saja yang porsinya untuk Allah, jiwa dan tubuh porsi kita untuk kehidupan duniawi kita sehari-hari. Rasul Paulus menegaskan supaya kita tidak salah bahwa tiga-tiganya, baik roh, jiwa, dan tubuh ini harus kudus seluruhnya dan terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus. Masalahnya gini, seringkali apa yang terjadi, nanti kita akan bahas bagaimana dosa terjadi dalam kehidupan manusia, kita lihat dari sisi roh. Seringkali apa yang dilakukan oleh jiwa dan tubuh itu nantinya memengaruhi kualitas roh. Sebab begini, pada saat saya masuk sedikit pada bahasan tentang dosa sedikit saja. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang membuat pertama kali Hawa ingin makan buah itu? Yang pertama kali Hawa ingin makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu karena dia melihat buah itu. Kalau seandainya Hawa itu buta, dia tidak bisa melihat, dia mungkin tidak melihat buah itu dan tidak menginginkannya. Kedua, Hawa mengambilnya. Kalau seandainya Hawa tidak punya tangan, ini cacat, maka Hawa tidak akan bisa mengambil buah itu walaupun dia melihat dan menginginkannya. Ketiga, Hawa itu memakannya. Makan pakai apa? Pakai mulut. Kalau dia tidak punya mulut, mungkin dia tidak bisa memakannya. Lihatlah dalam hal ini, pertama melihat, mengambil, memakan. Tiga-tiganya dilakukan oleh tubuh. Tapi digerakkan oleh apa? Oleh keinginan. Keinginan itu ada di dalam jiwa manusia. Jiwa manusia itu ada keinginan. Makin besar keinginannya, makin besar gerakan hawa nafsu yang melatar belakangi. Jadi jiwa menggerakkan tubuh untuk menginginkan dan melakukan apa yang diinginkan itu. Dosa. Lahirlah dosa. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, apa Tuhan hanya mengusir tubuhnya manusia? Apa Tuhan hanya mengusir jiwanya manusia? Rohnya manusia tetap di taman Firdaus, apa begitu? Tetap di taman Eden, apa begitu? Tidak. Komplit manusia ini yang terdiri menurut Rasul Paulus ini, roh, jiwa, dan tubuh terusir semua. Tidak hanya tubuhnya yang sudah, ayo, yang makan siapa? Kata roh nih. Saya nggak ikut makan kok, bukan, saya kan nggak punya mulut kata roh. Saya nggak punya tangan, saya nggak punya mata. Yang pengen siapa? Roh bilang saya nggak pengen apa-apa, kenapa kok jiwa saya pengen? Tidak bisa, tiga hal ini diusir semuanya dari Firdaus dalam rupa Adam dan Hawa. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita harus dikuduskan seluruhnya, terpelihara sempurna. Sebab kesalahan tubuh yang kena akibat juga roh. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa Hawa bisa makan buah yang terlarang itu? Karena roh ternyata tidak kuat. Roh ternyata tidak kuat untuk memimpin jiwa dan tubuh. Harusnya roh kita ini memimpin jiwa dan tubuh kita. Bukan tubuh kita yang memimpin roh kita. Bukan jiwa kita yang memimpin roh kita. Itu sebabnya kalau saudara berpuasa, saya ambil contoh puasa. Berpuasa sungguh-sungguh, saudara tidak akan merasa lapar. Sebab apa? Roh saudara sedang memimpin jiwa saudara untuk berpuasa, tidak lapar. Beda halnya kalau tidak berpuasa. Tidak berpuasa, kerasa kok lapar ya, dilihat jam, oh ya sudah jam makan. Bisa seperti itu. Karena apa? Itu metabolisme badan, metabolisme tubuh kita. Tapi kalau roh ambil alih dan memimpin kita, memimpin tubuh dan jiwa kita, maka tubuh dan jiwa kita akan tunduk pada kekuatan roh. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyembah Allah di dalam roh kita itu dengan roh yang memimpin baik tubuh maupun jiwa. Sekarang saya tanya pada saudara, ketika saudara berdoa, pemimpin pujian mengatakan, mari kita berdoa. Apa yang pertama kali terjadi dalam diri saudara?
Apakah yang pertama kali terjadi itu adalah karena saudara mendengar instruksi doa? Mari kita berdoa. Ya, mau saudara mendengar itu, saudara melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mulai berdoa. Saudara berpikir, saya mau berdoa. Apa seperti itu? Atau roh saudara yang memulai untuk mengajak tubuh dan jiwa saudara berdoa? Sebab kalau hanya tubuh saudara yang diajak karena mendengar perintah atau ajakan berdoa oleh hamba Tuhan atau yang lain pemimpin pujian untuk berdoa, maka saudara bisa di dalam doa itu nggak konsentrasi loh. Konsentrasi pikiran saja ini bisa melayang kemana-mana. Bisa melayang kemana-mana, bisa saudara hanya ikut-ikutan amin, padahal saudara tidak dengar sungguh-sungguh apa yang dikatakan di doa itu. Karena teman-teman bilang amin, amin. Karena roh saudara tidak sedang berdoa. Apa yang saudara sedang lakukan? Hanya aktivitas tubuh. Hanya aktivitas jiwa. Tapi bukan aktivitas roh. Ini yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Sudut pandang kita. Supaya sudut pandang kita benar. Nah, dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia. Itu dikatakan di sini. Harus memiliki 3 hal. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Secara utuh. Coba kita lihat gambarnya sebentar. Roh, jiwa, dan tubuh. Gambar ini tidak benar sebetulnya. Apa sebabnya tidak benar? Ini saya tunjukkan. Ini adalah pandangan yang namanya trikotomi. Kalau kemarin adalah dikotomi. Material dan non-material. Tanah, debu tanah, dan nafas Allah. Kalau ini adalah gambaran yang disebut sebagai trikotomi. Nanti belum keluar gambar ini, tapi biar kita teruskan dulu. Roh, jiwa, dan tubuh terdiri dari 3 tetapi berada di dalam satu kesatuan manusia. Sehingga manusia yang hanya tubuhnya saja, ingat, dia hanya mayat, dia hanya jasad, dia bukan manusia. Manusia yang hanya rohnya saja, dia bukan manusia. Dia makhluk alam roh yang kita tidak tahu apakah itu disebut roh yang sedang berjalan-jalan dan sebagainya, kita tidak tahu. Kalau sudah bisa keluar gambarnya bisa dikeluarkan. Nah, di sini kita lihat Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita, hati-hati. Kita ini mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Masalah di dalam jiwa dan tubuh dapat mempengaruhi roh. Sekali lagi, kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Masalah di dalam jiwa dan tubuh kita bisa mempengaruhi roh. Karena apa? Karena roh ini seringkali lemah dan tidak mampu untuk memimpin jiwa dan tubuh. Tapi Tuhan mau supaya kita punya roh yang kuat. Kita didampingi oleh roh Allah, roh kudus. Untuk apa? Bisa memimpin pikiran kita, perasaan kita, jiwa, dan memimpin gerak tubuh kita. Nah, di sini kita lihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita memandang dengan cara seperti ini. Gambar ini menunjukkan lingkaran, 3 lingkaran. Lingkaran paling tengah roh, lingkaran luarnya jiwa, dan lingkaran luarnya tubuh. Ini gambar tidak terlalu benar. Sebab apa? Seolah-olah kalau roh kita berbentuk lingkaran, jiwa kita juga berbentuk lingkaran, tubuh kita juga bentuknya lingkaran. Ini tidak benar. Jadi saudara jangan mengira kalau tubuh saya bentuknya seperti ini, maka jiwa saya bentuknya seperti ini. Atau roh saya bentuknya seperti ini. Berapa sering coba di film-film atau di mana gambarannya itu orang yang keluar rohnya digambarkan gimana? Kalau orangnya itu tadinya pendek gemuk, ya rohnya yang keluar juga pendek gemuk. Kalau orangnya tinggi langsing, rohnya yang keluar juga tinggi langsing kan. Ya, rohnya orang itu kan. Kenapa? Karena dimirip-miripkan dengan antara tubuh dengan roh ini. Karena seperti gambar ini. Tubuhnya lingkaran, rohnya juga lingkaran. Tidak benar itu. Karena apa? Karena roh itu tidak berbentuk. Roh tidak berbentuk seperti tubuh yang berbentuk material. Kita harus berpikir dengan cara yang benar nih, supaya kita tidak tertipu. Jadi lucu kalau lihat film atau ceritaan orang atau khayalan orang, bahwa dia melihat rupa seperti rupa orang itu. Setan iblis paling pandai menipu kita. Saudara masih ingat kisahnya? Raja Saul pergi ke Endor. Mau apa? Mau nanya sama dukun. Minta supaya rohnya Samuel dipanggil. Lalu rohnya Samuel datang dalam wujud Samuel yang dikenal oleh Raja Saul.
Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa itu benar adalah Samuel. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan dengan teliti, itu tidak mungkin Samuel. Samuel tidak mungkin dipanggil oleh dukun yang seperti itu gitu. Dukun manggil Samuel hamba Tuhan yang mulia, tidak mungkin. Yang sudah meninggal dunia pada waktu Samuel. Tapi digambarkan seperti itu, dikenali. Nah, disitulah kuasa setan iblis menipu manusia. Karena manusia tidak mengerti akan hakikat ini. Sehingga manusia itu mau nggak mau nanti berusaha untuk mencari rupa. Padahal roh itu tidak berupa. Kalau kita biasa nih ya menangkap segala sesuatu dalam rupa, maka kita menuntut rupa. Tapi kalau kita tidak biasa menangkap dengan rupa, maka kita akan menangkap roh yang sebenarnya. Saudara kalau beli bola sepak, bola buat sepak bola, harapan saudara apa sebelum bola itu keluar? Sebelum bola itu ditaruh di depan saudara, harapannya apa? Bulat. Ya kalau keluarnya bentuknya segitiga kayak bacang, saudara pasti, loh ini bola sepak kok begini, nggak cocok dengan apa yang menjadi bayangan saudara. Karena apa? Karena bayangan kita sudah terformat, bola sepak itu mestinya berbentuknya bulat, tidak seperti bacang segitiga. Begitu juga kalau kita memformat otak kita ini, menerapkan di otak kita ini, bahwa roh itu adalah berbentuk seperti manusianya, maka kita salah. Nanti kita lihat, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan. Nah tubuh kemuliaan itu bukan roh, tubuh kemuliaan tubuh, nanti kita belajar hal itu. Jadi kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa hakikat manusia terdiri atau memiliki roh, jiwa, dan tubuh secara utuh. Ini pandangan trikotomi. Pandangan dikotomi tadi penting dan pandangan trikotomi juga penting. Apa sebabnya? Nanti kita melihat perannya jiwa. Jiwa ini ada di tubuh atau jiwa ini ada di roh. Jiwa ini kemana nih? Nempel di sini atau jiwa ini nempel di sini? Mana nih jiwa? Apakah ketika manusia sudah mati, rohnya kembali kepada Tuhan, jiwanya kemana? Nempel di tubuh? Atau gimana? Nah di sini kita akan lihat apa perannya jiwa antara roh dan tubuh itu. Saya ingin mengajak saudara ini pelan-pelan semua supaya kita bisa memahami 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara perhatikan di sana pada ayat 50. Yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah itu apa? Daging dan darah. Tidak ada di sana tubuh dan jiwa, tidak ada. Tapi daging bagian dari tubuh, darah juga bagian dari tubuh. Jadi kita ini harus melepaskan tubuh kita. Tubuh kita ini sudah tidak ada alternatif lain, harus kita lepaskan. Karena tubuh ini fana, karena tubuh ini bersifat duniawi. Tidak dapat masuk surga, seperti dikatakan ayat 50 tadi. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti daging dan darah binasa. Lalu nanti kita lihat ayat mana yang menjelaskan kepada kita bahwa bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Kenapa kok tubuh kita binasa? Seringkali orang tidak mau menerima hal ini karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di sini jelas ya, pelan-pelan kita. Di sini jelas tubuh fana kita, tubuh duniawi kita, daging darah kita tidak dapat masuk surga. Itu sebabnya Tuhan menyediakan tubuh lain, yaitu namanya tubuh kemuliaan. Tidak cukup manusia itu masuk surga hanya rohnya saja dan jiwanya, enggak cukup. Atau dalam dikotomi hanya rohnya saja yang kembali kepada Tuhan. Roh yang non material itu kembali kepada Tuhan, yang material debu tanah kembali pada debu tanah. Lalu roh saja, enggak cukup. Itu bukan manusia.
Tuhan tidak menciptakan makhluk yang seperti itu yang disebut manusia. Sehingga Tuhan memberikan apa? Tubuh kemuliaan, yaitu tubuh surgawi. Tubuh yang mempunyai kualitas surgawi. Untuk apa? Untuk menggantikan tubuh fana kita. Untuk menggantikan tubuh duniawi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi manusia. Yang masuk surga nanti manusia. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 44. Ayat 40 sampai 44. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai dengan 44. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Kalau kita baca di sini, ini ayat yang biasa nih, tapi saya ajak saudara untuk menelitinya dengan baik. Kalau dikatakan di sini ayat 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ini adalah pengetahuan tambahan yang seringkali tidak diketahui, atau memang bukan seringkali, memang tidak diketahui oleh orang dunia. Diberitahukan kepada saudara dan saya, kepada kita, ada dua macam tubuh. Yaitu tubuh duniawi yang kita kenal ini dan tubuh surgawi. Yang seperti apa tubuh surgawi itu? Kita belum pernah mendapatkannya. Tapi diberi contoh di sana adalah tubuh Tuhan Yesus ketika bangkit. Lalu dikatakan, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi jangan menilai tubuh surgawi dengan cara pandang duniawi. Jadi kalau kita memandang cara duniawi, kita memandang tubuh kita ini, entahlah saudara memandangnya bagaimana tubuh saudara, apakah saudara menganggap tubuh saudara itu kurang gemuk, kurang kurus, kurang tinggi, kurang pendek, kurang apa, kurang bagus dan sebagainya, terserah saudara menilai diri saudara sendiri. Jangan menilai pakai cara penilaian duniawi untuk tubuh surgawi kita. Tubuh surgawi kita itu berbeda. Tuhan Yesus menunjukkan ketika para murid berkumpul di satu ruangan tertutup terkunci, dengan tubuh surgawi Tuhan Yesus bisa tiba-tiba masuk, hadir di tengah-tengahnya. Dan tubuh surgawi, Thomas, peganglah tangan ini, lobang di tanganku ini. Cucukkan jarimu di lobang di tangan. Berarti apa? Tubuhnya Tuhan Yesus itu bisa dipegang. Tubuh kebangkitan itu bisa dipegang. Bukan tubuh kebangkitan itu berupa roh begitu, bukan. Tapi kok bisa masuk ruangan tertutup? Makanya jangan menilai kemuliaan tubuh surgawi itu seperti menilai kemuliaan tubuh duniawi. Saudara kagum gak kadang-kadang dengan tubuh saudara? Saya seringkali kagum dengan tubuh kita loh. Apa sebabnya? Tubuh kita ini luar biasa. Dari partikel syaraf yang paling lunak, paling kecil, paling halus, sampai dengan bagian yang paling kelihatan mata. Semuanya itu ajaib. Tubuh kita ini bisa bekerja dengan alamiah, metabolisme tubuh kita itu luar biasa. Ketika kita menelan seteguk air, air itu tidak perlu didorong-dorong, dia akan masuk sendiri dan meresap sampai ke darah dan sebagainya, menyegarkan tubuh kita. Luar biasa, apalagi kalau kita pelajari fisikanya dari tubuh manusia atau kimiawi dari tubuh manusia yang dipelajari dokter-dokter, itu ajaib luar biasa. Itulah kemuliaan tubuh duniawi. Tapi tidak sama dengan kemuliaan tubuh surgawi. Tidak sama. Saya khawatir baru-baru ini saudara juga menerima semacam berita dari WhatsApp ya, video atau apa. Orang meneliti darah Yesus. Darah Yesus di kain turin, kain kafannya itu diteliti dan diteliti oleh orang ahli di sana, Ibrani di sana
Israel, orang ahli, dan mereka menemukan, pokoknya singkat katalah, mereka menemukan bahwa darah ini darah hidup. Darah itu masih hidup walaupun sudah 2000 tahun. Kedua, darah ini hanya mengandung kromosom dari benih perempuan. Tidak benih laki-laki. Wah, ini sesuai dengan firman Tuhan kan, katakan bahwa Tuhan Yesus itu dari benih mana? Benih Roh Kudus. Penjelasan singkatnya seperti itu. Tapi saya katakan bahwa itu tuh palsu, bahwa itu tidak benar. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus juga tidak mengandung benihnya Maria. Jangan salah. Tuhan Yesus juga tidak mengandung benih Maria, dan teknologi seperti itu sekarang kita kenal dengan baik dengan bayi tabung. Pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai anak karena satu dan lain sebab, tetapi spermanya dan sel telur dari istri itu baik, maka sel telur diambil, sperma diambil, dipertemukan di luar. Setelah dipertemukan di laboratorium, kedua zat ini lalu ditanamkan di kandungannya seorang wanita yang sehat, yang disewa, hanya untuk mengandung. Pertanyaan saya, nanti kalau bayi ini sudah keluar, apakah kromosomnya si wanita ini akan ada di bayi ini? Ya enggak ada lah. Karena dia tuh sepenuhnya adalah benih dari si ayah dan si ibu. Kalau si ayahnya ini warna kulitnya gelap, rambut keriting, sedangkan si ibu juga warna kulit gelap, rambut keriting, sedangkan si perempuan yang dititipi kandungannya ini adalah warna kulit terang dan rambut lurus, apa anak ini akan warna kulitnya belang-belang? Atau putih, atau terang? Tidak mungkin gitu loh. Karena apa? Kromosomnya dari sana. Tidak mengambil apapun dari perempuan yang dititipi ini. Itu secara tubuh. Dan itu teknologi itu sudah teknologi biasa saat ini. Jadi pada saat itu, Roh Kudus menanamkan benih Yesus di dalam rahim Maria, tidak mengambil satu unsur pun dari Maria. Jadi kalau Tuhan Yesus dicek kromosomnya, maka sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ada kromosom Maria sama sekali. Yang ada adalah dia itu mempunyai tubuh yang spesial, tubuh yang istimewa. Tubuh itu makanya dikatakan bahwa Yesus ini tidak berdosa. Sedangkan semua manusia itu sudah berdosa, termasuk Maria yang disebut kudus. Sudah berdosa karena berada di dalam lahir, di dalam naungan dosa. Sehingga dia sudah berdosa. Kalau Yesus mengambil benih dari Maria, maka sesungguhnya sudah terkontaminasi, sudah tertulari dosa dari sejak embrio. Jadi ini ada satu hal yang kita perlu hati-hati, kita perlu kritis nih. Kembali lagi ke hal ini. Kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu diberi oleh Allah, tubuh tanpa dosa, tubuh tanpa kecenderungan dosa, tubuh yang terputus dari nenek moyang kita. Loh, kalau sekarang kan tubuh saya ini mengandung kromosom dari ayah saya, dari ayahnya ayah saya, dari ayahnya ayah saya gitu kan. Mengandung kan ini, ada kan unsurnya. Kalau orang yang bapaknya itu telinganya nempel di kepala, anaknya juga seperti itu. Bapaknya di sana telinganya agak berdiri gitu di kepala, anaknya juga seperti itu. Itu kromosom itu. Nah, kita tubuh yang baru ini tidak akan seperti itu. Sehingga kita tidak boleh menilai, menganalisa tubuh kemuliaan itu dengan tubuh jasmani kita saat ini. Atau tubuh surgawi jangan dinilai seperti tubuh duniawi. Sehingga digambarkan di sini. Kemuliaan matahari lain dari kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Bulan itu luar biasa, tapi bintang itu luar biasa juga. Matahari juga luar biasa, tapi mereka itu berbeda. Demikian pula halnya ayat 42 dengan kebangkitan orang mati. Nah, ini mulai masuk dalam kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi manusia itu harus komplit bentuknya itu manusia, tubuh, jiwa, roh, roh, jiwa, tubuh. Termasuk mereka yang akan masuk surga dan mereka yang akan masuk neraka. Jadi di neraka itu bukan roh, jiwa yang disiksa, tapi juga tubuh disiksa, komplit manusia yang disiksa. Di sini dikatakan ditaburkan di dalam kebinasaan, tubuh yang harus binasa, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan,
dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini yang menerima tubuh yang mulia. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan ayat 44 adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Itu sebabnya makanya tubuh alamiah ini mau gimana, mau matinya itu dikubur, atau matinya itu meledak di udara, di pesawat udara, atau hilang di dalam laut, nggak masalah. Itu sudah tidak terpakai lagi. Jangan merepotkan hal itu gitu. Itu tidak dipakai lagi. Nanti kita akan mendapatkan apa? Tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ini jelas. Tapi ini bukan roh. Ini tubuh rohania. Tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi, namanya juga tubuh sorgawi. Ini tubuh yang tidak mengikuti hukum alam. Tidak mengikuti hukum alami. Itu sebabnya Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci, tertutup. Meskipun tetap berfungsi sebagai tubuh, bagi apa? Bagi roh dan jiwa. Ketika Tuhan Yesus itu adalah, saya ingatkan sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti apa? Tuhan Yesus, nama Yesus itu adalah nama manusia. Berarti Yesus itu adalah manusia seutuhnya. Tapi dia juga Allah sepenuhnya. Ketika dia menjadi manusia yang sudah dibangkitkan, maka saat itu dia memakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, dia bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci, yang tidak mengikuti hukum alami. Tetapi tetap berfungsi sebagai wadahnya roh dan jiwanya Yesus. Jadi di dalamnya ada roh Yesus, ada jiwanya Yesus. Sehingga manusia itu mempunyai unsur yang lengkap untuk menjadi manusia. Coba kita simak lagi 1 Korintus 15 ayat 50 tadi kan, sekarang ayat 51 sampai dengan 53. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang baru kita baca 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, apa yang akan terjadi kelak kemudian hari pada saat kedatangan Tuhan Yesus menjadi jelas. Dikatakan di sini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, ayat 51. Kenapa disebut rahasia? Karena ini tidak diketahui oleh orang dunia. Oleh orang dunia tidak dipahami, tidak diketahui dan tidak dipahami oleh mereka. Dikatakan begini, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, semuanya. Dalam sekejap mata, sekejap mata ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati, perhatikan di sana, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini tidak hanya dikatakan hanya orang Kristen yang dibangkitkan. Atau hanya orang percaya pada Tuhan Yesus, tidak. Tapi semua orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Itu sebabnya neraka itu mengerikannya luar biasa. Sebab apa? Sebab dalam kondisi manusia hidup. Manusia yang tidak bisa binasa, tidak bisa mati. Mereka itu tersiksa di dalam neraka. Ini yang membuat kita ngeri. Dan kita semua akan diubah. Dikatakan ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Harus, jadi tidak ada alternatif lain. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tergantung sekarang kita, setelah mengenakan yang tidak binasa, yang mengenakan yang tidak mati, kita ada di surga atau di neraka, tergantung.
Itu sebabnya kita perlu sekali beriman pada Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus tadi mengatakan pada penjelasannya bahwa kita itu harus dikuduskan seluruhnya dan terpelihara sempurna. Itu betul-betul doa yang penting bagi kita. Sebab tidak ada gunanya kalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi tubuh kita, jiwa kita, roh kita tidak kudus. Tidak terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau pada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita harus kudus. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Tubuh kita ini yang seringkali nakalan. Jiwa kita yang seringkali nakalan. Contohnya Hawa tadi. Lihat buah yang dilarang itu pengen. Lalu ngambil, lalu makan. Itu dilakukan oleh apa? Jiwa dan tubuh kita. Peran roh kita ini kurang. Kita harus mempunyai roh yang berperan dengan baik, menguasai akan jiwa kita. Ketika jiwa kita pikiran, mau mikir yang enggak, tidak, saya tidak mau mikir yang enggak, cut sampai di situ. Atau ketika perasaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, punya perasaan iri, dengki, dan sebagainya. Tidak, saya tidak mau hal itu. Jiwa kita ini harus dikuasai oleh roh. Bukan sebaliknya. Roh kita ini harus bisa menguasai jiwa kita. Lalu tubuh kita. Tubuh kita ini mempunyai keinginan macam-macam hal. Sama seperti ketika kita puasa. Ketika kita berpuasa, kita ingin minum, kita ingin makan. Tapi roh kita menguasai tubuh kita. Kamu tidak makan dan tidak minum. Kamu puasa. Titik. Haus, tidak, tetap kamu puasa. Harusnya roh kita yang menguasai. Bukan roh kita kalah oleh kemauan tubuh kita. Celaka kita seperti Hawa nantinya. Itu luar biasa Tuhan menunjukkan hal ini. Nah, kalau dibandingkan antara pandangan tadi, dikotomi materi dan non-materi, tubuh, debu tanah dan nafas roh, nafas Allah. Dan trikotomi. Trikotomi itu roh, jiwa, dan tubuh. Kok tadi cuma 2, sekarang 3, trikotomi. Di manakah posisi jiwa? Sebab pada waktu dikotomi kok enggak disebut sama sekali tentang jiwa ya. Sedangkan di trikotomi kok disebut tentang jiwa. Jiwa ini di mana? Jiwa ini apa? Jiwa ini pikiran, akal budi kita. Dan kedua, perasaan atau emosi kita. Itu semua berada di dalam jiwa kita. Apakah itu melekat dengan roh, seperti tadi saya tanyakan, atau dengan tubuh? Coba kita buka Mazmur Daud. Mazmur 16 ayat 9. Nanti kalau kita sudah memahami hal semua ini, kita akan bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan ini dengan kacamata roh. Maka itu akan, wah luar biasa. Luar biasa jelasnya dan kita tidak mungkin salah. Mazmur 16 ayat 9. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Daud memisahkan antara yang non-material, yaitu hati, jiwa. Dikatakan di sana, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Ya. Yang kedua dipisahkan dengan yang material, yaitu tubuh. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi Daud memisahkan dua hal ini. Dalam hal menunjukkan bahwa kalau di dalam pemisahannya Daud ini menunjukkan bahwa jiwa dan roh itu menjadi satu. Jiwa itu melekat pada roh. Bahasa Yunaninya roh adalah nema. Nema ini adalah gambaran juga yang seringkali dipakai sebagai hal-hal yang tidak bisa terlihat seperti angin dan sebagainya. Dua-duanya adalah non-material, baik jiwa maupun roh adalah termasuk yang non-material. Jiwa dilekatkan pada roh. Sedangkan jiwa sendiri, bahasa Yunaninya adalah psyche. Kita tahu psikologi ya, psikologi, psyche. Ini menyediakan apa bagi jiwa? Apa sih perannya jiwa sesungguhnya? Jiwa ini memberikan satu hal yang penting bagi roh. Apa itu? Yaitu kemampuan. Roh itu adalah pribadi kita. Ketika kita diberi kemampuan melalui jiwa, maka kita bisa berinteraksi dengan segala sesuatu di luar kita. Coba, kemampuannya itu apa? Pertama pikiran. Kita bisa berpikir.
Kita bisa berpikir, bahkan bisa berkhayal. Kita ada di Bandung, di Hotel View, kita bisa berkhayal saat ini. Seandainya kita keluar pintu gitu, tiba-tiba sudah di Paris. Itu gimana ya? Nah, bisa loh itu. Itu namanya pintunya pasti pintu kemana saja. Doraemon. Kita bisa berkhayal apa saja. Itu sebabnya banyak sekali seniman yang bisa menghasilkan karya seni yang luar biasa. Karena apa? Karena ada kreativitas. Kreativitas itu adalah khayalan. Seniman itu ya, saudara saya beritahu, seniman itu, semua seniman. Seniman nyanyi, seniman musik, seniman gambar, seniman arsitektur, seniman apapun ya, seniman patung, seniman apa saja. Itu menciptakan dari sesuatu yang tadinya belum ada. Jadi lukisan itu masih kosong. Lalu dilukis sama dia, gambar misalnya pemandangan atau gambar objek, jadi ada. Loh, sebelumnya ada di mana nih gambar ini? Ada di otaknya. Di otaknya ini dia sudah memikirkan, saya mau menggambar sebuah objek. Seorang penari Bali, saya mau gambar penari Bali. Kira-kira begini. Atau saya mau gambar pemandangan alam. Atau saya mau menciptakan sebuah lagu. Itu di otaknya sudah ada duluan. Bukannya cereng baru dia masuk di otaknya. Enggak, sudah ada duluan. Baru dimunculkan dalam ini nadanya apa ya. Ini kira-kira iramanya gimana ya. Sudah muncul duluan. Patung juga begitu, kayu. Saya mau pahat kayu ini jadi apa nih. Jadi patung pahlawan atau jadi cuma satu potong tusuk gigi, saking kecilnya sudah itu, habis sampai dari tusuk gigi aja. Atau satu patung yang gagah gitu, patung tentang apa? Nah itu semua sudah ada di otaknya, dia mulai mahat. Bukan pas dia mahat, jadinya kok patung tokoh pahlawan. Enggak begitu, dia sudah ada. Itu kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan pikiran. Belum lagi saudara punya kemampuan apa? Analisa. Saudara punya kemampuan analisa, saudara lihat gini, kok anginnya ke arah sini kenceng ya. Di situ kok awannya gelap ya. Waduh, saya mau pergi sebentar lagi bisa hujan nih. Itu analisa saudara. Kemampuan analisa. Kemampuan yang lain adalah kemampuan akal budi. Kita tuh semua punya kemampuan akal budi. Tidak seperti ya hewan. Hewan itu monyet yang sepandai-pandainya monyet, dia tidak bisa punya analisa melihat mau hujan ini kayaknya ini. Terus monyet itu pakai jas hujan mau pergi, enggak bisa. Monyet juga tidak bisa dikasih bidang untuk gambar terus dia menggambarkan, enggak bisa. Juga kemampuan akal budi. Akal budi ini mencari jalan keluar seringkali. Mencari jalan keluar gimana ya? Saya mau di mall ini, saya mau pergi ke toilet, tapi saya enggak tahu toiletnya di mana. Gimana ya? Gimana? Ini sudah kebelet nih. Baik nanya sama satpam. Satpam, di mana toilet? Sana Pak. Dan sana belok kiri gini, ada tandanya. Oh ya, saya ke sana. Saya ke sana ditunjuk ada tandanya. Itu akal budi kita menuntun kita. Kalau kita bego, nggak bisa dituntun seperti itu. Ngompol kita di situ. Kalau kita bego nih, karena kita tidak bego, kita punya akal budi, maka kita bisa jalan. Ada pertimbangan. Pertimbangan nih, saudara ini punya uang nih cuma segini-segini ya. Kalau saya jajankan, saya pulang jalan kaki, nggak bisa naik angkot karena uangnya habis. Kalau saya naik angkot, saya tidak bisa jajan ini. Mana lebih penting? Pertimbangan. Ini pertimbangan di dalam kemampuan saudara yang ada dalam jiwa saudara. Yang lain lagi adalah perasaan. Perasaan saudara ketika saudara merasa tersinggung, ketika saudara merasa gembira, ketika saudara merasa bangga, ketika saudara merasakan sesuatu perasaan senang atau tidak senang. Nanti saya mau tanya pada saudara. Bahagia itu ada di mana? Saudara renungkan sedikit. Bahagia itu di mana? Apakah seseorang yang senang itu, kelihatan senang itu pasti bahagia? Belum tentu. Pelawak-pelawak yang kelihatannya gembira, senang, mungkin dia sedang menderita satu penyakit ataupun masalah di rumah tangganya. Kita nggak tahu. Mungkin tidak bahagia. Sebaliknya, Rasul Paulus yang dipenjara, kok dia tetap bahagia. Bahagia mendorong sukacitanya dia. Sukacita tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan bisa mendorong luapan sukacita. Di mana letaknya bahagia? Bahagia itu letaknya di dalam roh. Roh kita, nanti kita sampai sana nih. Roh kita itu bahagia walaupun situasinya buruk.
bahagia walaupun cacat, bahagia walaupun sakit, bahagia walaupun miskin. Kalau rohnya kuat seperti itu, tidak hilang kebahagiaannya dia. Dan bahagia itu mendorong dia untuk bisa mengekspresikan sukacita. Melalui apa? Jiwa, melalui perasaan. Melalui perasaan. Sehingga bisa bernyanyi. Wajahnya itu dari wajahnya terpancar sukacita. Orang sukacita sama duka cita kan beda wajahnya. Sukacita itu kan wajahnya penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Saudara mikir mungkin orang ini sedang beruntung. Enggak, orang ini mungkin sedang sial, sedang mengalami banyak masalah. Tapi dia mempunyai roh yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu bukan diukur dari rumah tangga ini tiap 2 bulan sekali selalu jalan-jalan ke luar negeri. Anak, suami, istri sama anak ini jalan-jalan ke luar negeri tiap 2 bulan. Belum tentu bahagia. Malah rumah tangga yang mungkin nyari sampah mana yang bisa dijual, itu mungkin bahagia. Karena apa? Karena roh dari rumah tangga itu bahagia. Yang bahagia itu rohnya, bukan jasmaninya, bukan jiwanya. Hati-hati di sini. Berikutnya lagi, selain perasaan, emosi. Emosi kita yang kadang-kadang cepat marah, kadang-kadang emosinya itu emosi yang mudah tersinggung, emosi-emosi macam-macam yang buruk, atau emosi-emosi yang kadang-kadang kita tidak bisa menahan kemauan kita, keinginan kita. Dan sebagainya. Itu adalah kemampuan. Kemampuan yang ada di jiwa kita. Itu sebabnya orang yang sakit jiwa tidak punya kemampuan ini semua. Tidak punya pikiran, tidak punya analisa, tidak punya akal budi, tidak punya pertimbangan, tidak punya perasaan, tidak punya emosi. Tidak punya segala. Orang yang sakit jiwa, kemampuannya tidak ada. Kemampuan ini dibutuhkan oleh roh. Untuk apa? Untuk nanti dicetuskan sesuai dengan apa yang berada di dalam kondisi roh dan kebutuhannya roh. Dicetuskan di sana oleh roh. Dan juga di dalamnya ada berinteraksi dengan segala sesuatu di luar dirinya. Termasuk berinteraksi kepada Tuhan. Dan termasuk berinteraksi kepada iblis. Roh yang di luar dirinya itu ada apa? Ada Tuhan, ada iblis. Orang yang menciptakan lagu rohani. Yang membuat kita ketika menyanyi kita ikut nangis gitu. Lagu rohaninya begitu menyentuh. Lagu rohaninya urapannya luar biasa, kita katakan seperti itu. Dia menciptakannya pakai apa? Dia menciptakannya pakai roh, betul. Tapi dia menciptakannya juga pakai jiwanya dia. Pakai kemampuannya dia ini. Untuk berinteraksi dengan Tuhan dan dengan roh kita. Sehingga kita walaupun gak kenal sama penyanyinya atau yang menciptakan lagu itu. Dan oleh pencipta lagu itu tidak diberitahukan di judul lagunya ini. Judul lagu, Bapa lembutkanlah hatiku. Dalam kurung, harus menangis ya. Enggak ada itu, enggak ada instruksi seperti itu. Tapi nanti kita terjamah, tersentuh, kita tersentuh hatinya. Kita merasakan jamahan Tuhan, kita katakan seperti itu. Kok bisa rohnya si pencipta itu nyambung dengan roh kita? Ini berinteraksi. Pakai apa? Pakai kemampuan jiwa. Jiwa itu sebagai alat bagi roh tadi berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang ada di luar dia. Sehingga dibutuhkan jiwa ini. Interaksinya bagaimana? Tergantung dari rohnya. Kalau rohnya jahat, ya interaksinya jahat. Kalau rohnya tidak baik, ya interaksi tidak baik. Kalau rohnya ini adalah roh yang dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, interaksinya melalui jiwa juga berbeda. Jadi di sini sekali lagi, jiwa itu menyediakan bagi roh, pertama adalah kemampuan. Kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, jiwa itu menyediakan bagi roh penampilan. Penampilan dari kondisi roh. Atau orang mengenalnya dengan kata ekspresi. Ekspresi itu sebetulnya sesuatu yang ditangkap oleh orang lain atau pihak lain, bahwa katakanlah suami menangkap ekspresi istrinya yang sedang tidak suka hati, tidak senang, tidak sedang marah. Itu yang ditangkap apa? Ekspresinya. Sebetulnya rohnya itu mengalami gangguan di sana. Rohnya itu ada sesuatu hal yang membuat dia memilih penampilan ekspresi, yaitu marah. Kadang-kadang juga ditampilkan melalui perilaku tubuh. Naruh piring, biasanya lembut, ini brodet.
Loh, kenapa kok naruh bread? Oh, karena suaminya pulang terlambat misalnya, atau gimana, ada hal-hal yang lupa lah. Dipesenin suruh beli makanan, nggak beli makanan sampai pulang gitu. Kadang-kadang marah itu suka tidak mengerti kan. Kadang-kadang laki-laki suka tidak paham kan. Ini istrinya sedang marah-marah apa ya? Nggak jelas. Yang tahu adalah ekspresi tubuhnya aja. Pintu dapur tendang, glurek. Kucing injek ngeong. Gitu. Karena apa? Karena kesel, lagi kesel gitu. Dia menunjukkan hal itu. Nah, yang dilihat oleh si suaminya adalah ekspresi melalui perilaku tubuh. Yang mewakili kondisi jiwanya dia. Jiwanya dia lagi apa? Emosional, lagi marah, lagi nggak seneng. Di jiwanya perasaannya lagi nggak baik. Nah, si jiwa yang tidak baik ini menunjukkan apa? Rohnya sedang bermasalah. Rohnya itu mengalami sesuatu hal yang sedang konflik. Coba saudara bandingkan sekarang. Beda halnya kalau istrinya ini punya roh yang diperbarui oleh Tuhan. Istrinya ini dengan rohnya ini bisa memilih, kalau jiwa ini merupakan banyak pilihan gitu ya. Pilihan marah, pilihan sabar, pilihan apa gitu. Istrinya ini dikuasai oleh roh Tuhan. Ah, gua ngapain sih? Kesalahan kecil gitu aja. Suami saya kesalahan gitu. Kok saya perbesar? Udahlah, saya ekspresi sabar aja. Nggak akan dia nendang-nendang, nggak akan banting piring. Saudara juga mungkin tidak sadar kesalahan saudara sebagai laki-laki, suami apa. Istrinya terus bilang, lupa ya, titipan saya lupa ya. Oh iya lupa, gitu. Selesai udah. Dua-dua senyum, pelukan, punya anak lagi. Itu adalah hal-hal yang seringkali terjadi di dalam interaksi manusia. Interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan Allah, atau interaksi manusia dengan setan. Interaksi dengan setan juga dipengaruhi oleh keadaan jiwa. Saudara merasa takut. Takut itu dari mana? Kenapa kok orang tuh merasa, kayaknya di situ ada yang goyang-goyang putih-putih loh. Apa itu? Nah itu kenapa saudara nangkep hal itu? Karena saudara melihatnya dengan mata saudara. Seolah-olah ada goyang-goyang putih-putih dan ditangkap dengan perasaan saudara, dengan pikiran saudara yang menyatakan bahwa itu adalah setan. Dan saya takut. Sehingga bawaannya kita takut. Jadi seringkali apa yang terjadi di tubuh kita memengaruhi jiwa kita, atau jiwa kita memengaruhi tubuh kita, lalu bersama-sama mereka mendikte roh kita. Roh kita menjadi roh yang takut, roh yang terbelenggu, roh yang penuh dengan kepahitan dan sebagainya. Karena apa? Karena situasi ini. Saudara pernah nggak ngalami kejadian yang traumatik? Kejadian yang traumatik membuat saudara tidak ingin, kalau traumatiknya jelek ya, biasanya jelek memang, tidak ingin saudara mengalaminya lagi. Traumatik itu disimpan oleh apa? Pengalaman traumatik mungkin saudara alami dari tubuh saudara. Yang nantinya membekas di kenangan saudara. Itu traumatiknya waktu kecil kok. Waktu kecil saudara digigit kucing. Waktu kecil. Sampai saudara besar, sudah sangat lebih besar badan saudara, tetap saudara benci sama kucing dan takut sama kucing. Traumatik. Nah itu disimpan di mana? Di pikiran saudara, di memori saudara. Menguasai apa? Roh saudara. Sehingga roh saudara kalah kuat dibandingkan dengan kucing. Itu menyeramkan. Hal-hal seperti itu loh. Seperti itu yang nanti kita juga bisa melihat ya. Nanti saya akan mengajak saudara. Saudara pernah tidak mengalami apa yang namanya deja vu? Deja vu itu rasanya kok saya pernah ke sini ya. Padahal belum pernah. Apa sih itu? Saudara permainan gimana sih itu? Apakah jiwa saudara yang mengalaminya pernah ke situ? Atau roh saudara pernah berada di situ? Sehingga orang terus berpikir, nah ini itu dulu orang ini pada masa hidupnya yang dulu, sebelum dia meninggal dunia dan sebelum dia bereinkarnasi kembali, ya, dia pernah ke sini. Rohnya pernah ngalami di sini. Sehingga ketika dia bereinkarnasi menjadi orang ini, kan gitu ya, seringkali seperti itu. Ini jadi dia tahu persis macam-macam hal. Macam-macam hal yang ada di tempat ini, padahal dia belum pernah ke sini. Deja vu. Itu nanti kita bahas. Nanti kita lihat ini semua menjadi satu penjelasan bagi kita dengan jelas, supaya kita mengerti akan perannya roh ini. Masih ada waktu nggak?
Ini kayaknya nggak ada waktu. Saya tutup sampai di sini aja. Nanti kita sambung Rabu depan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak dalam surga, terima kasih ya Bapak. Firman-Mu sungguh menunjukkan kepada kami bahwa seringkali kami tidak benar-benar menggunakan dan menguasai kehidupan kami karena roh kami seringkali lemah. Dikuasai oleh jiwa kami, pikiran, perasaan kami, dan dikuasai oleh apa yang dikerjakan oleh tubuh kami. Sungguh semuanya terbalik. Harusnya roh kami begitu kuat untuk menguasai semuanya. Roh kami yang Kau pimpin dengan Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus sudah memimpin kami. Firman Tuhan sudah memimpin kami, tapi tetap kami tidak bisa menjalankannya karena posisi roh kami yang lemah. Tuhan tolong, melalui PA ini biarlah kami belajar. Baik saat PA ini maupun di rumah nanti. Kami belajar untuk benar-benar menjalankan aktivitas roh kami Tuhan. Bukan hanya kegiatan tubuh kami ataupun jiwa kami, tetapi juga kegiatan roh kami. Di dalam saat kami berdoa, di dalam saat kami menyembah Engkau, di dalam saat kami bersekutu dengan Tuhan, di saat kami mendengarkan firman Tuhan, di saat kami menerima firman Tuhan. Tolong ya Bapa, agar kami semakin peka dengan kegiatan roh kami yang sering kali saat ini menjadi begitu pasif. Tuhan tolong kami. Tolong ya Bapak dalam surga, karena waktunya sudah begitu sempit. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam dimensi yang lain, yaitu dimensi surgawi. Persiapkan kami saat ini Tuhan, agar kami boleh didapati benar-benar siap, layak untuk kerajaan surga. Tuhan persiapkan kami, baik roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang hadir pada saat ini. Dan biarlah mereka Engkau berikan roh yang penuh dengan pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Menangkap benar-benar apa yang diuraikan oleh firman Tuhan. Sehingga menjadi berkat bagi mereka dan mereka bisa membagikannya ke orang lain. Untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapak. Berkati mereka yang melayani Tuhan pada petang malam hari ini. Berkati kami semua. Terima kasih Bapak, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.